Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'du. Sahabat-sahabat Mbak Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat-sahabat Mbak sekalian, berikut ini adalah beberapa ketentuan yang perhitungannya didasarkan pada ilmu paniten kejawen. Dan ini nanti ya sebaiknya sama-sama kita perhatikan, kita jadikan sebagai pengeling, ya sebagai nasihat saja, ya supaya apa yang sudah kita rencanakan, yang hendak kita kerjakan di hari yang akan Mbak sebutkan ini nanti, kita melakukannya dengan lebih berhati-hati, ya lebih mawas diri. Sehingga harapannya semua rencana kita ini nanti mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kali ini yang akan Mbak jelaskan adalah untuk yang tanggal 14 November tahun 2022. Nah, ini bertepatan dengan hari Senin Wage ya. Senin Wage ini Neptunya 8 dan berdasarkan hasil perhitungan keberuntungannya kali ini weton Senin Wage ya isi atau sisa 1. Sehingga diperkirakan ya aspek laksnya, hokinya atau keberuntungannya ini nanti insya Allah dalam kondisi yang cukup baik, artinya cukup hoki atau cukup beruntung. Nah, oleh karena itu hasil perhitungan ini hendaknya dijadikan sebagai penyemangat ya, sebagai motivasi khususnya buat sahabat-sahabat sekalian yang kebetulan weton lahirnya ini adalah hari Senin Wage. Tentu saja ini nanti harus diimbangi dengan usaha ya, dengan ikhtiar dan kerja keras ya supaya potensi keberuntungannya ini nanti benar-benar tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Kemudian hari Senin Wage ini bertepatan dengan naas bagi weton Jumat Legi, kemudian Jumat Pahing dan Sabtu Pahing. Oleh karena itu, ya ketiga weton ini tadi, yaitu Jumat Legi, Jumat Pahing, dan Sabtu Pahing, hendaknya lebih berhati-hati dan mawas diri jika hendak mengerjakan suatu pekerjaan yang sifatnya penting, hendak punya gawe atau hajatan, maupun berencana ingin melakukan perjalanan jauh, ya ini nanti sebaiknya ditunda saja. Kenapa? Karena hari Senin Wage ini kebetulan bertepatan dengan hari naasnya. Lalu hari Senin Wage ini termasuk kategori hari yang baik ya apabila dipakai untuk kepentingan melakukan perjalanan jauh atau bepergian jauh. Nah, meskipun satuannya ini tergolong baik, tetap saja ya teman-teman ini nanti harus berhati-hati, jangan sampai ya bepergian jauhnya ini menuju ke arah pantangan pada hari itu, yaitu jangan pergi jauh menuju ke arah barat daya ya. Nah, ketentuan ini berlaku buat sahabat-sahabat sekalian yang memang sekiranya pada hari itu sengaja ingin melakukan perjalanan jauh ya, akan tetapi seumpama perjalanan teman-teman ini sudah menjadi rutinitas harian, sudah menjadi kebiasaannya setiap hari, aktivitas sehari-hari, ya nggak apa-apa, ini nanti cukuplah berhati-hati saja. Selanjutnya, hari Senin Wage ini termasuk kategori hari yang tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan memulai usaha baru, ya bisnis baru atau perdagangan baru. Kenapa? Karena dinane tipe dino pecah ya, lebih-lebih bagi ketiga weton yang sudah Mbak sebutkan di awal tadi. Jangan sampai pakai karena memang Senin Wage ini kebetulan bertepatan dengan hari naasnya.
Berikutnya untuk arah keberhasilan atau keberuntungan pada hari Senin Wage ini berkedudukan di arah utara dan timur ya. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak mengikuti pertandingan, ya perlombaan, kemudian hendak mengikuti tes wawancara, mau melamar pekerjaan dan lain sebagainya, ya ini nanti bisa mempertimbangkan atau memakai ketentuan ini. Lalu berdasarkan Neptunya untuk petunjuk arah mencari sandang pangan ini berkedudukan di arah utara dan barat ya. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian ya dalam rangka mencari rizki, mencari nafkah ya sebagai sumber sandang pangan ini nanti bisa mempertimbangkan ya salah satu dari dua arah ini, artinya bisa pilih menuju ke arah utara atau ke arah barat ya. Dengan begitu mudah-mudahan segala urusannya ini nanti selalu dimudah lancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih berdasarkan Neptunya bahwa hari Senin Wage ini termasuk kategori hari yang boleh dipakai ya, boleh, tetapi ini belum termasuk kategori hari yang baik jika untuk kepentingan bangun rumah, pindah rumah maupun memasuki rumah baru. Ya, kenapa? Karena dari 4 perhitungannya ini masing-masing 2 menyatakan baik, kemudian 2 menyatakan tidak baik ya. Yang baik ini tipe Candi dan Kitri, sedangkan yang menyatakan tidak baik ini tipe Sempoyong dan Sempoyong. Nah, untuk sedikit memperbaiki keberuntungannya apabila ya pada hari itu teman-teman ini punya rencana mau pindah rumah, tolong diperhatikan ya karena ada satu arah pantangan pada hari itu. Ini arah pantangan terkhusus pindah rumah, jadi tolong dihindari ya apabila pada hari itu pindah rumah jangan pindah yang menuju ke arah utara ya dari tempat tinggal saat ini atau tempat tinggal semula. Ketentuan selanjutnya bahwa hari Senin Wage tanggal 14 November tahun 2022 ini berkedudukan di pekan ketiga ya di bulan Rabiul Akhir atau bulan Ba'da Mulut. Dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan pekan di bulan Hijriahnya, Senin Wage ini termasuk kategori hari yang sangat tidak baik apabila dipakai untuk mengadakan atau melangsungkan ijab kabul atau akad nikah. Kenapa? Karena dari 3 perhitungannya, ini ketiga-tiganya menyatakan tidak baik, yaitu tipe Pati. Ini bermakna buntu, tentu ini dianggap hari yang paling jelek apabila dipakai untuk kepentingan melangsungkan ijab kabul, ya jika dilihat berdasarkan kedudukan pekan di bulan Hijriahnya. Kemudian tipe Satru Allah bermakna menjadi musuh Allah, dibenci atau dibendung oleh Allah, dan tipe susah ya bermakna berat kehidupannya dan biasanya banyak menghadapi permasalahan. Wallahu a'lam. Nah, begitu pula apabila dilihat berdasarkan kedudukan wukunya ya, ternyata hari Senin Wage tanggal 14 November tahun 2022 ini berkedudukan di wuku Kerantil ya, dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan wukunya ternyata petung dinane tipe dinowa selan kubur. Nah, tentu ini termasuk kategori hari yang tidak baik apabila dipakai untuk kepentingan mengadakan atau menggelar hajatan nikah. Karena dikhawatirkan nanti bisa berdampak olo ya tidak baik, ngapesi, sulit atau susah kehidupan rumah tangganya, sandang pangannya juga, dan biasanya sering kena musibah. Wallahu a'lam. Kemudian dalam perhitungan lain dijelaskan bahwa hari Senin Wage ini apabila berkedudukan di wuku Tambir ya, ini termasuk hari pantangan Sampar Wage ya, akan tetapi hari Senin Wage tanggal 14 November tahun 2022
ini tadi kan berkedudukan di wuku kerantil. Oleh karena itu harusnya ini dianggap aman gitu ya, tidak ada masalah. Akan tetapi karena jika dilihat berdasarkan kedudukan pekan di bulan hijriahnya maupun petung dinane, kalau dilihat berdasarkan kedudukan wukunya, ini hasil perhitungannya sama tidak baiknya. Oleh karena itu tentu ini nanti jangan sampai dipakai untuk menggelar hajatan, khususnya hajatan nikah ya. Ketentuan selanjutnya yaitu Sri Sadana atau simbol sandang pangan dan kesehatan, ini berkedudukan di arah selatan dan selatan ya. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian ya dalam rangka berdagang maupun berobat, ya ini nanti bisa mempertimbangkan satu arah ini, yaitu silakan menuju ke arah selatan ya. Nah, karena tadi ada beberapa ketentuan arah yang berbeda, maka untuk kesimpulan arah terbaik pada hari Senin Wage ini berkedudukan di arah utara dan selatan ya, karena tadi masing-masing disebut sebanyak 2 kali dan tentu ini untuk yang selain ketentuan pindah rumah tadi ya. Dan ketentuan terakhir bahwa hari Senin Wage tanggal 14 November tahun 2022 ini kalau dilihat berdasarkan kedudukan tanggal di bulan hijriahnya dinane tiba podo susah ya. Artinya ini termasuk kategori hari yang tidak baik apabila dipakai untuk mengerjakan berbagai keperluan, berbagai urusan yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan atau yang ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan formal atau aktivitas-aktivitas yang resmi ya. Nah, itu saja yang bisa Mbak sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.